Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ya, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini ya. Kita bisa bertemu kembali ya di ruang Zoom ya, masih dalam kondisi online ya. Insya Allah mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, salawat dan salam juga semoga selalu terlimpah curah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa setia dan taat pada ajalannya hingga yaumil akhir kelak. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Oke. Ya, alhamdulillah buat teman-teman semuanya ya, selamat datang di Zoom BKLDK ya, di acara malam minggu bareng BKLDK yang malam ini kalau di tempat saya ini hujan ya, nggak tahu mungkin di tempat teman-teman samakah ya. Kita sapa dulu nih, ada Kang Luki ya. Assalamualaikum Kang Luki, sehat Kang? Waalaikumsalam. Oke, ini belum bisa ditampilin videonya. Oh sudah, cakep. Waduh, udah studionya udah mantep gitu ya. Kayaknya harus segera di-upgrade saya juga nih. Ya, ada Kang Ronald ya, Kang Ronald. Assalamualaikum Kang Ronald. Waalaikumsalam. Sehat Kang Febri? Alhamdulillah, alhamdulillah. Di mana nih? Lagi dingin-dinginan nih. Gimana? Di rumah. Di rumah. Oh, di rumah. Ya, dingin-dingin, tapi sekarang udah ada yang ngangetin ya. Kopi ya? Kopi. Masya Allah. Ya Allah, udah ada, belum diseduh. belum diseduh, aduh. Ini diseduh dulu. Pelanggaran nih, ya. Ya ini tadi karena harus segera siaran. Lanjut Kang. Sip. Oke. Ada Kang Wildan juga yang sudah gabung ya. Assalamualaikum Kang Wildan. Waalaikumsalam Kang. Oke, Masya Allah. Ya, sehat Kang? Sehat Kang. Alhamdulillah. Oke ya, Kang Wildan. Terus ini ada Kang Cahyan ya. Assalamualaikum Kang Cahyan. Sehat Kang? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Wah, ini ekspresinya beda gini, kayaknya malam minggunya kelabu nih. Garing. Aduh, malam minggunya garing. Tenang ya, kita temenin ya di forum ini. Insya Allah nggak jadi garing ya. Oke, dan ada juga Kang Afif ya. Kang Afif, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang. Wah, alhamdulillah. Gimana Kang Afif, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Dan satu lagi nih baru bergabung ya dari ex Japan. Kayak Ben aja nih. Kang Deden atau Kang Rifki, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Febri. Aduh. Sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Kang Febri, malam minggunya kemana nih? Malam minggunya kemana? Bikin adonan. Oh, aduh. Bikin adonan. Adonan apa dan kue? Bakpao. Bakpao, Masya Allah. Aduh, ini harusnya didistribusikan ya. Cuman karena online ya kita hanya bisa merasakan fotonya aja mungkin nanti. Oke, ya silakan Kang Rifki ya sambil ya teman-teman semuanya. Insya Allah selama kurang lebih 1 jam ke depan ya kita di BKLDK ini bakal nemenin teman-teman semua di malam minggu ya yang ceria ini, yang ceria ya. Bagi yang ceria ya, kalau bagi yang tadi suram ya, aduh. Tapi jangan suram-suraman ya, karena sekarang kita bakal ngobrolin yang rame nih ya, yang lagi viral ya, yaitu tentang PKI ya.
Partai Korea Indonesia kan? Wah, melenceng. Oh, enggak. Ini isu sensitif ya, isu sensitif. Kita bahas yang lebih sensitif. Kita bahas empuknya komunis ya. Kita bahas Annyeonghaseyo aja gimana? Annyeonghaseyo, Masya Allah. Annyeonghaseyo, Annyeong hangat, gitu ya, Ustaz ya. Mohon maaf, saya otaku. Ya Allah, Japanes. Japanes, aduh. Tapi nggak apa-apa. Ya, tapi memang lagi rame juga ya tadi. Kita bakal bahas tentang Korea Inspirasiku. Wah, ya. PKI dong. PKI lagi. Apa coba? Yang kita maksud Korea Selatan ya. Korea Utara. Beda. Mencekam Beda, sepertinya ya? Korea Utara. Mantap ya. Saya pikir maksudnya tadi ya ketika budaya Korea kan ketika bilang budaya Korea tuh kita nggak tahu ya Korea mana ya. Jadi kalau nanti budaya Korea bisa jadi inspirasi bangsa kan bisa jadi Korea Utara, bener nggak? Ya kan? Bisa jadi. Nah, karena kan nggak disebut tuh budaya Korea Selatan. Kan Korea tuh ada dua gitu. Tapi udah ya. Nanti jangan bercanda mulu nih. Ya. Tapi ya memang cukup menjadi perhatian ya ketika ya di tengah banyaknya ya mungkin berita-berita yang cukup menyudutkan Islam ya. Sebelumnya kan kita dengar ada statement ya dari Bapak Menteri Agama ya kalau radikalisme itu masuk dari anak-anak yang good looking gitu kan. Terus ini kita main filsafat nih ya, kita main filsafat. Premis pertama, radikalis itu ya masuk dari anak-anak good looking. Premis kedua, artis-artis Korea itu good looking. Nah, kesimpulannya jadi gimana nih? Nah, ini Bang Ronald yang biasa suka bermain filsafat nih ya. Jadi Gimana? kan pernyataan pertama, radikalisme itu masuk dari anak-anak good looking. Nah, pernyataan kedua ya. Nah, kan yang good looking tuh biasanya artis-artis Korea ya. Ya. Maka kesimpulannya Jangan jadi artis Korea. Ya udah gitu simpelnya kan Ustaz ya. bisa ya. Bisa. Oke, Ya tapi memang katakan ya, oke. Tapi ya itulah ya memang ya ada aja. Tapi kita coba kita kupas lah ya. Nanti kita coba ngobrol-ngobrol ya. Nanti insya Allah ada Kang Luki, ada Kang Dika ya. Nanti Kang Dika belum gabung ya. Sebenarnya ceritanya saya yang diminta jadi narasumber sama Kang Luki ya. Cuman karena Kang Dikanya belum ada, ya udah saya ambil alih dulu ya. Nah, nanti semuanya juga boleh lah kita nanti saling sharing aja ya. Karena kan emang ya malam ini kita coba ngobrol ya, tapi nggak cuma ngobrol kesana kesini nggak jelas, tapi tentunya kita juga ingin ambil hikmahnya ya. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya dan juga memang kita bisa share lagi nih hasil obrolan ini ya ke teman-teman di luar sana. Ya dan jangan lupa juga ya mungkin saya ingetin juga ke teman-teman semuanya ya. Bagi yang nanti belum bergabung ya bisa bergabung segera di room Zoom ini atau nanti bisa nonton siaran tunda ya. Nah, ya. Nanti insya Allah mudah-mudahan ke depannya kita bisa live langsung di YouTube insya Allah ya. Oke, saya langsung ke Kang Luki deh. Kang Luki ya. Nah, ini sebagai pengamat Korea Aduh, bukan nih. Salah orang kayaknya nih. Salah orang. Tapi kan menanggapi kemarin tuh ya, katanya tuh Korea ya sebagai tema kita juga Korea Inspirasiku. Menurut Akang gimana nih Kang? Korea Inspirasiku ya. Apa barangkali menjadi inspirasi Kang Luki juga? Korea. Mulai aja ini teh. Mulai aja.
Kita Siap. santai aja. Ya, Sambil balik aja disapa sih kalau pemirsa di misalkan grupnya nanti. kalau soal Korea kayaknya saya nggak terlalu ini deh, nggak terlalu paham ya. Ini juga kenapa nggak tahu jadi pemateri ini di sini nih. Padahal di sini ada siapa nih? Ada Kang Cahyan nih kayaknya Korean ya. Kang Cahyan tuh. Terus siapa lagi nih? Kang Cahyan Army kayaknya Army. Oh, potongan rambutnya kayak Korean Wave. Enggak, Enggak ya? yang lokal-lokal saja lah. Oh, lokal saja. Ya. Oke deh, saya coba ngasih sedikit pandangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Soal Korea sih saya jujur aja nggak terlalu tahu banyak ya mengenai Korean Wave. Ya hari ini kan disebutnya Korean Wave katanya. Invasi budaya Korea, terutama dalam drakor ya, drama Korea dan apa kalau musik itu K-pop. Nah, sebetulnya nggak jauh beda ya dengan branding Jepang. Ya, Jepang itu kan untuk menjadi pembeda itu kan di sisi depannya ada huruf J. Nah, kalau di Jepangan, ya dulu saya gitu ya untuk apa namanya? Zaman dulu memang saya pengkonsumsi Jepang. Cuma saya levelnya nggak parah lah gitu ya, wajar gitu. Wajar lah. Nggak sampai fanatik beli merchandise-nya kemudian sampai gimana gitu, nggak seperti itu. Nah, hari ini kan Korean ya, Korean Wave, K-pop, K-drama gitu kan. Dulu juga sebenarnya udah apa ya? Ini sebenarnya bukan hal yang baru ya, bukan hal yang baru. Di Jepang lebih dulu ya. Ada pelabelan di depan itu kan itu sebenarnya branding J-pop, kemudian apa lagi ya? J-fashion, gitu kan. Pokoknya yang depannya J itu kan inisialnya ke Jepang gitu. Terus apalagi tuh. Nah, hari ini mungkin ya kita beda generasi ya, masanya mungkin berbeda. Cuman pola dalam masalah budaya tadi kayaknya sama deh, gitu ya. Terulang lah ibaratnya ya, terulang di generasi yang berbeda. Cuman sekarang yang naik kebetulan orang-orang Korea seperti itu, ya. Mungkin dulu sebelum Jepang itu ya Amerika lebih dulu, dan mereka kan induknya di sana ya, induk dari kebudayaan yang memang mengekspos yang sifatnya materialisme itu memang dari sana, dari Amerika ya. Itu awalnya dari Amerika. Mungkin zaman saya itu zaman dulu ada boy band juga, cuman ya dari orang Barat gitu ya, kayak misalkan Backstreet Boy kayak gitu ya. Kemudian ada apa lagi tuh? Ada NSYNC kan, zaman-zaman dulu tuh, zaman saya mungkin masih SD. Nah, hari ini boyband naik lagi gitu kan, boyband naik lagi, cuman bukan dari bukan dari Amerika kayak gitu, tapi dari Korea seperti itu. Ya, sebenarnya polanya sama sih seperti itu. Ada ada sesuatu yang muncul dan dijadikan poros gitu kan. Ya katakanlah di situ kita sebut booming seperti itu kan. Nanti kemudian ada juga yang memang sebagai penikmatnya seperti itu. Nah, kalau setahu saya di zaman di Jepangan itu ya, yang saya tahu itu nggak sampai taraf parah kayak sekarang sih. Emang Jepang juga sekarang sudah lumayan nih, sudah sampai tahapan apa tuh istilahnya tuh? Bukan otaku ya, apa ya? Wibu ya. Nah ini ada MC-nya nih. Kang Dika. Damang Kang Dika. Nah di Jepang itu, di Jepang kan ada istilah wibu ya. Kang pernah dengar wibu kan? Wibu? Ya, wibu. Ya, wibu ya. Wibu itu penggemar Jepang. Ya, Jepang ya. Kalau Korea itu apa ya? Kalau Korea itu Hallyu. Hallyu ya. Dibacanya Hallyu ya. Ya, dibacanya Hallyu. Ditulisnya doang Hallyu. Nah,
Yang setahu saya itu kan memang polanya sama ya, dari dulu sampai sekarang selalu ada yang namanya orang-orang yang memang mengkonsumsi lah, ibaratnya mengkonsumsi apa yang memang sedang hits gitu kan hari ini. Nah, hari ini kebetulan memang yang sedang naik itu Korean Wave tadi gitu, mulai dari drakornya ya, drama komedinya, drama Korea, drama Korea dan K-popnya, Korean pop gitu ya. Yang sebetulnya mereka juga nggak membuat sesuatu yang baru sebetulnya gitu. Mereka hanya mengubah kakak kandung mereka saja ya dari Amerika. Karena aslinya kata orang Koreanya sendiri, Ya. gitu kan, dari orang Koreanya sendiri, orang-orang Korea tuh nggak terlalu ini banget sama K-pop dan K-drama gitu ya. Nggak terlalu nggak terlalu ngikutin banget lah katanya. Soalnya apa, mereka itu sama kayak Jepang gitu kan, mereka tuh American minded gitu ya. American minded tuh berarti ya American minded tuh berarti ya segala sesuatunya serba Amerika gitu kan, porosnya ke Amerika seperti itu ya, mulai dari fashion, kemudian hiburan ya, seperti itu semuanya berporos ke Amerika. Sama kayak Jepang juga American minded itu. HP, meskipun Jepang sudah bisa membuat merek HP sendiri, tapi mereka lebih bangga pakai iPhone gitu kan. Kemudian mereka juga main sportsnya itu kan baseball ya. Baseball itu jadi olahraga utama karena mereka Amerika banget gitu ya. Soalnya kan baseball dari Amerika gitu. Dan lain sebagainya juga sama, terinspirasinya dari Amerika kayak gitu. Ya, jadi kalau kita bicara K-drama ini sebenarnya hanya hanya mengulang sesuatu yang memang ini di setiap generasi tuh ada gitu ya. Di setiap generasi saya ada mungkin, cuman bukan K-pop, bukan J-pop, tapi lebih ke Amerika waktu itu kan. Ya, budaya-budaya Amerika, mulai dari musik, mulai dari fashion dan lain sebagainya, itu memang sudah saya rasakan dulu ya, zaman-zaman waktu SMP gitu ya, SMP SD sudah ada. Kalau sekarang kan anak-anak SMP-nya memang diinvasinya oleh budaya Korea seperti itu. Kita Ya, paling zaman MTV ya. MTV, iya MTV, kita zaman MTV. MTV gaul. Ya, masih lebih kepada Amerika sih waktu itu yang memang ini gitu. Nah, mungkin itu Kang sebagai pembuka dulu aja, nanti kita lanjutkan. Enggak, Kang Dika sebagai host, Gimana nih? saya kembalikan. Saya balikan lagi ke Kang Dika. Tadi mah ada cuman dibuka doang. Ngobrol, baru dibuka doang, baru dibuka. Oh gitu. Silakan Kang, langsung aja berikutnya Kang Dika. Oh oke, siap. Ini jelasin dulu nih. Ini apa ya? K-Wave tuh kayak gimana. Nah, itu kan harus ada penjelasan dulu lah, peserta kayak gimana kan. Terus Hallyu tadi tuh dijelaskan gitu. Oke, ya selamat malam ya, malam minggu nih. Luar biasa. Malam minggu. Ini materinya sedikit berbeda ya. Jarang banget gitu. Kita bahas perihal Korea. Ya ini salah satu pemantiknya tuh kemarin ya. Kemarin ada statement dari orang nomor 2 di Indonesia ya. Nomor 2 di Indonesia tentang mengkampanyekan tentang Korea gitu ya. Ya kan yang sudah kita tahu bersama gitu ya. Kita dengar bareng lah. Beliau tuh mengatakan bahwa ya kita harus menjadikan Korea tuh sebagai inspirasi lah ya bagi pemuda-pemuda Indonesia agar lebih kreatif seperti mereka. Ya, lebih condongnya tadi menekankan kepada budaya K-pop-nya gitu kan ya. Budaya K-pop, budaya drama ya, K-dramanya gitu. Yang mereka tampilkan seperti itu. Nah, ini bahasan menarik nih ya. Yang ngobrol santai aja ya. Jadi bukan kita ngobrol santai perihal gitu ya. Kenapa ya? Aduh, ada telepon. Apaan? Angkat aja.
Tadi memang apa namanya itu bicara Korea ya, betul banget tuh tadi kata Kang Luki, emang ya induknya masih ke Amerika ya, jadi sebenarnya nggak ada ciri khas juga sih gitu kan ya, nggak ada ciri khas budaya mereka sendiri. Tapi ya kalau di sini mungkin kita coba tadi ya seobjektif mungkin lah gitu mungkin ya bahasanya. Jadi kan kalau kita ngomongin Korea ya pertama memang tadi ya, saya kan tadi di awal bilang juga tuh, ini Korea yang dimaksud Korea mana nih gitu kan, karena nggak disebut Korea Selatan ya, takutnya Korea Utara gitu. Coba ada yang bikin meme kayak gitu, mungkin kayaknya rada viral tuh. Jadi apa namanya tuh, kalau budaya Korea ya menjadi inspirasi bangsa, nah ya lalu konotasinya ke Korea Utara, wah momennya agak nyerempet kemarin ya. Kita juga kemarin kan habis peringatan G30 SPKI itu gitu kan, dan masih ramai juga emang ya terkait dengan PKI ini ya. Tapi ya kalau yang dimaksud adalah tadi memang Korea Selatan, ya gitu kan, ya memang terkait dengan ya, drama ya, terus apa namanya itu apa ya K-pop-nya ya. Kalau saya pribadi jujur emang nggak ngikutin apa ya, nggak ngikutin K-pop-nya ya. Tapi kalau K-dramanya mungkin ngikut. Tapi serius ya, jadi kalau di film tuh ya ini sebagai pengamat film ya, sebagai pengamat nih ya, bukan penikmat. Sama aja. Jadi kalau ada tuh satu film yang memang menurut saya apa ya, mind blowing mungkin ya istilahnya ya, atau inspiratif. Wah, itu inspiratif ya bisa ya. Itu ada tuh satu film judulnya Pinocchio tuh ya, kayak drama itu 22 episode. Itu saya satu film yang waktu itu pas nonton langsung bener-bener di episode pertama tuh dapat apa ya, dapat feel-nya gitu ya. Jadi ini nih sedikit cerita aja dulu ya. Jadi di film itu tuh dia nyeritain tentang apa namanya itu permasalahan media ya. Jadi kan si tokohnya itu adalah korban dari media televisi yang itu kerjaannya bikin framing gitu kan. Nah akhirnya dia revenge lah gitu ya, balas dendam ya dengan cara dia pun menjadi jurnalis dan dia ingin menunjukkan terkait dengan bagaimana sih jurnalis yang benar itu harusnya seperti apa gitu kan, sampai akhirnya dia juga bisa ya katakanlah menaklukkan. Tapi kalau nonton film itu waktu saya pertama kali nonton tuh, kalau itu keluar film 2016, cuman itu benar-benar ngegambarin kayak ya memang media pada umumnya saat ini ya. Dulu itu digambarkan si medianya tuh media merah dan biru lah gitu ya. Jadi kalau di ke-Indonesiain juga agak-agak cocok tuh ya. Jadi kalau media yang cuman agak terbalik, kalau di film itu tuh media yang merah tuh dia subjektif ya. Jadi dia bikin berita itu memang untuk popularitas ya, naikin rating dan lain-lain, sampai akhirnya dia berani untuk melakukan framing terhadap kelompok ataupun ya berita-berita kejadian tertentu. Nah, kalau media biru itu dia objektif gitu kan. Ya, sampai ada skandalnya melibatkan menteri-menteri yang di atasnya ya. Wah, itu keren banget lah. Judulnya itu Pinocchio ya. Nah, ini apa namanya itu waktu itu keren banget lah. Pokoknya emang dia dari film tuh ada memang banyak inspirasi ya, gitu kan. Inspirasi yang kita dapat gitu. Dan satu lagi memang kalau di Korea ya, kalau beberapa film yang saya tonton itu mereka berani untuk nyinggung masalah perpolitikan di negara mereka ya. Apa namanya itu adanya pergolakan itu mereka berani bikin filmnya gitu kan, tanpa khawatir atau mungkin ya nggak tahu ya di belakang layarnya apakah dapat gugatan juga tuh dari Blue House-nya ya. Ya di Korea tuh tadi ya baru ingat juga kan, kalau di Amerika itu White House, kalau di Korea itu Blue House ya pemerintahannya. Seperti itu. Jadi ya memang benar-benar Amerika banget lah ya. Amerika man juga. Seperti itu. Nah itu tadi. Kalau dari aspek sistem ya,
Oh, nih, Mas Agung ya. Assalamualaikum. Mas, bisa di mute dulu. Itu. Oke, siap. Oke, syukuran Mas. Nah, nanti kita ingin lagi ya. Ya, tapi tadi saya lanjutan lagi dikit dulu ya. Jadi kalau kita lihat dari ya memang bagaimana mereka membuat suatu atau merancang ya film gitu kan. Itu ya hanya cukup ya tadi ya 20 episode atau mungkin bahkan ada yang cuma 11 episode itu bisa apa namanya itu mendapatkan keseluruhan cerita dan itu bisa benar-benar bikin wah gitu kan. Ya beda dengan Indonesia ya. Emang kalau bikin film bisa sampai ratusan tapi ujung-ujungnya apa sih kesimpulannya gitu. Ya terakhirnya tamat aja udah gitu kan ya. Seperti itu. Terus ya viral aja gitu kan ya. Ya viralnya juga viral nggak jelas ya gitu kan. Tapi ya itulah positifnya yang saya tangkap ya. Termasuk juga memang banyak hal ya dari orang-orang Korea ya. Meskipun tadi sama mungkin seperti Kang Luki ya, karena saya juga bukan penggemar atau pengamat Korean ya. Jadi ini kita kayaknya salah diundang ya. Nggak apa-apa lah ngomentarin ini negara yang dijajah sama ini ya sama Jepang. Masya Allah. Aduh. Jadi apa namanya itu ya tapi kalau tadi dari sisi semangatnya dari sisi memang apa namanya itu usaha-usaha yang mereka lakukan untuk mengemas tadi ya suatu budaya itu nah ini juga perlu kita apresiasi ya dalam tanda petik gitu kan artinya memang mereka benar-benar serius banget loh gitu untuk memberikan kemasan yang terbaik bahkan memang kalau di apa namanya itu beberapa data katanya kan ya memang pemerintah itu benar-benar mensupport menyuntikkan dana besar untuk bisa ekspansi terkait dengan budaya Korea ini gitu kan seperti itu. Nah yang memang akhirnya secara tidak langsung kan orang-orang akhirnya menjadi gandrung dengan K-pop ini. Ya, walaupun sebenarnya sebelumnya juga K-pop kalau kita lihat ya tahun 2010-an mungkin 2011 ya. Jadi awal-awal mula kebangkitan atau mungkin munculnya K-pop itu di Indonesia itu kalau dari musik mungkin dulu saya lihatnya Super Junior ya yang memang menjadi salah satu icon gitu kan. Terus kalau di film itu pas pertama kali muncul Boy Before Flowers ya. Ini BBF nih. Kalau yang ya kembali saya pengamat film ya jadi semua film saya wah itu booming banget tuh. Tapi BBF itu juga jangan salah ya, itu juga dia adaptasi dari manga Jepang ya, yang judulnya Hanayori Dango atau kalau di Cina yang lebih udah dulu viral dulu Taiwan maaf ya, itu Meteor Garden ya. Nggak tahu nih anak sekarang Meteor Garden ngikut udah tahu belum? Jangan-jangan kita doang ya Kang Luki. Kang ngalamin Meteor Garden Kang Luki? Ngalamin dong. Wah, Pasti ngalamin lah. Ya, jadi ketahuan ya berapa usianya. Betul. Ya itu. Bikin tuh Korea remake tuh BBF. Rame banget tuh waktu itu. Ya emang sampai akhirnya ya kita akhirnya kenal dengan aktor Lee Min Ho ya, yang sekarang terus rame lagi gara-gara iklan di salah satu kopi Indonesia ya gitu kan. Nah, jadi itu tapi setelah itu sempat redup ya, sempat turun. Nah, tergantikan lah mungkin ya atau kurang terlalu diminati. Nah, lalu di belakangan ini ya termasuk memang kemarin kan sebenarnya itu peringatan kerjasama Korea Indonesia ya, 100 tahun kerjasama Korea Indonesia ya, kalau tidak salah ya, itu pernyataan dari Pawapres itu ya, seperti itu. Sehingga emang akhirnya ya mungkin melihat bagaimana boomingnya Korea saat ini juga ya. Kita kenal ada BTS gitu kan, terus ada ya kalau kemarin tuh yang di drama ya The World of Marriage gitu kan, sama Eternal yang si Lee Min Ho juga tuh pemerannya. Itu juga kan viral lagi tuh, rame lagi gitu kan. Ya sampai akhirnya jadi perbincangan lah gitu kan ya, sampai ada pembahasan atau berita khusus terkait dengan film-film tersebut seperti itu. Nah itu.
Nah, jadi memang ya kalau bicara memang inspirasi sih ya nggak salah-salah juga, memang ada gitu. Kita bisa dapat, bisa ambil inspirasi. Cuman nanti tadi inspirasi seperti apa yang memang harus kita ambil, kan tentu tidak semuanya. Apalagi tadi kalau katakan Lucky, wah ini Amerika banget nih gitu kan. Ya memang Amerika juga ada mungkin yang positif, tapi kan kita tahu budaya asli mereka ya dengan sekularisme liberalismenya jelas itu lebih banyak bertentangan dengan Islam ketimbang sama dengan Islamnya. Nah itu mungkin ya apa namanya itu dari aspek ya inspirasi yang kita ambil ya, mau ambil apa nih. Ya tambahan fakta juga ya, di Korea juga untuk sosialnya itu masih juga cukup problem ya. Dari informasi yang pernah saya baca itu tingkat bunuh dirinya khususnya dari pelajar ya yang karena stres itu juga tinggi kalau tidak salah ya di Korea itu, karena kan emang kalau itu jam belajar Korea itu lebih banyak ya seperti itu. Bahkan terakhir aja bukan terakhir, mungkin ya waktu itu sempat viral ya, yang salah satu petinggi atau direktur ya perusahaan otomotif ya kalau tidak salah ya yang bunuh diri itu ya, itu kan kalau nggak salah di Korea juga kan ya, otomotif ya kalau tidak salah itu ya. Nah itu Hyundai ya ya? itu memang Hyundai. menjadi Hyundai. Itu kan Korea tuh, itu juga menjadi catatan. Ya, emang sih nggak beda jauh sama Jepang sih, emang kalau saya juga ya ada beberapa catatannya gitu kan. Jadi ini masih menjadi problem yang itu belum selesai gitu kan. Jadi memang kalau kita bicara inspirasi harus dilihat dulu inspirasi yang seperti apa yang mau diambil, dan kita juga harus bisa memilih. Dan tadi memang ya jangan ya takutnya kan kemarin ketika menyatakan bisa menjadi inspirasi budaya bangsa itu ya, karena emang nyerempetnya ke artis sih ya. Coba deh dicek redaksinya ya. Kan artis-artis Korea gitu ya. Terus K-pop-nya. Ya emang kalau kita bicara itu jangan-jangan belum nonton aja nih video klipnya Blackpink kayak gimana. Kalau udah nonton kayaknya waduh Masya Allah, ini saya ralat gitu. Nah itu mungkin Kang Dika sudah tergabung lagi, sudah terhubung. Ya nih, biasa ada kendala. Maka Kang Dika itu dari saya mungkin sedikit nambahin. Ya paling, ya tadi kan benar ya bahwa pernyataan beliau tuh memang sedikit banyaknya tuh bahkan malah ya tidak sesuai dengan tujuan gitu kan. Tadi kemarin beliau ya ini mengomentari ya, semoga bukan gibah gitu. Maksudnya tuh tadi perkataan beliau tuh kan supaya ketika nanti banyak orang Indonesia yang tertarik dengan Korea, nanti orang Korea banyak berwisata ke Indonesia. Jadi kebalik gitu ya, ketika salah satu pernyataan ya dari inti pembicaranya kan tujuannya ke sana kan ya. Tapi bukannya malah ketika terjadi akulturasi budaya gitu ya, yang dimana yang idolanya tuh orang Korea, berarti kan malah lebih banyaknya yang menguntung ya target untuk di wilayah pariwisata ya mungkin orang Indonesia yang pergi ke Korea kan? Dan juga budaya Korea yang bakal diambil gitu ya, bukannya orang Korea yang kenal Indonesia gitu. Ini salah satu kesalahan ya, mungkin salah gitu ya, salah ya, salah dari analoginya salah ya, benar. Dari di situ ya, sehingga jadi mungkin biar datang kali ya kacau bikin gitu. konser. Ya kan yang konser idolanya doang gitu kan. Iya kan? Kan mereka jadi datang kan intinya kan.
Ya paling bisa bicara assalamualaikum gitu ya. Langsung senang pada hore gitu. Senang banget ya. Nanti Bisa Anyong makan ayuhan seblak, gitu ya. bisa makan seblak pada senang. Aduh, mereka makan bakso katanya. Aduh, saya makan bakso nih. Padahal yang kenal aktrisnya doang gitu. Orang Koreanya nggak tahu. Ya, jadi untuk sektor pariwisata malah lebih menguntungkan ke Korea gitu daripada ke Indonesia itu sendiri. Nah, itu dari perihal sektor pariwisata gitu. Nah, dari soal inspirasi nih ya, ini tadi kan udah dibahas Kang Febri ya. Cuman nggak nyimak sih saya tadi baru gabung. Nyimak ujungnya Gak usah aja. dilakukan. Oh, siap. Nyimak ujungnya tadi baru datang. Ya ini santai aja. Jadi kan perihal inspirasi tadi benar gitu ya. Harus dipilah-pilih gitu ya perihal sesuatu yang patut jadi inspirasi pemuda Indonesia, apalagi yang dimana Indonesia tuh ya ingin gitu ya menjadi negara maju gitu ya, seperti itu. ingin bangkit negaranya gitu. Ya memang untuk kalau dilihat sejarah gitu ya, antara Korea dan Indonesia tuh sedikit ada kemiripan perihal sama-sama dijajah oleh Jepang. Dijajah oleh Jepang. Mantan atau jajahan Jepang. Ya kan Korea tuh kan semenanjung Korea tuh salah satu yang mungkin peradaban yang diperebutkan ya. Kalau dilihat dari sejarah tuh kan dia berada di antara dinasti Cina sama kerajaan Jepang kan ya. Dan perebutannya antara dua itu, antara Cina dan Jepang gitu. Dan ya sejarahnya tuh kan kebanyakan dari dulu tuh awalnya dari kerajaan-kerajaan yang di Korea ya. Kerajaan-kerajaan yang dulu Korea tuh satu kan ya. Satu. Sekarang kan Korea Selatan, ada di Korea Utara. Dulu satu, cuman terpecah oleh kerajaan sama dulu seperti sebelum Indonesia ya. Indonesia sebelum ada kan Nusantara satu, tapi banyak kerajaan gitu. Nah itu pun sama. Cuman kerajaannya tuh ada yang kerajaan yang berkoalisi dengan kerajaan Cina, ada juga kerajaan yang berkoalisi dengan kerajaan Jepang. Jadi saling berebut pengaruh gitu. Dan terakhir tuh tahun sebelum kemerdekaan Korea tuh kan Jepang terakhir yang mendudukinya kan tahun 1905 itu awal pendudukan Jepang di Korea tuh. Hingga akhir Perang Dunia Kedua kan ya, 1945. 1945 tuh sama merdekanya Korea tuh tahunnya sama lah dengan Indonesia 1945. Kalau nggak salah ya. 1945, cuman bedanya kalau Korea tuh dulu dipecah jadi dua langsung. Kalau Indonesia karena ya nggak tahu itu sejarahnya proklamasi ya. Ya karena memang kalau Indonesia kan memproklamasikan sendiri gitu ya. Kalau Korea tuh enggak. Pertama tuh dipecah jadi Korea Selatan dan Korea Utara, itu hasil dari perundingan dari setelah kekalahan Jepang ya di Perang Dunia Kedua. Jadi dipisah, ada blok sekutu di semenanjung Korea Selatan. Sekarang kan yang jadi Korea Selatan tuh di blok sekutu, dan
dan ada blok Uni Soviet di semenanjung di Korea belahan utara. Nah, itu awal mulanya gitu ya. Awal mula dari terbentuknya Korea Selatan dan Korea Utara. Nah, di situ kan memang sudah dikasih lah ya, dikasih kepemimpinan masing-masing sehingga tidak ada yang tidak mau bersatu gitu sampai sekarang. Karena udah dapat kepemimpinan masing-masing, tinggal tahun 1950 tuh 1950 ya. 1950 tuh deklarasi masing-masing kan ya. Jadi punya republik masing-masing. Ada Republik Korea Selatan dan Republik Demokratis Komunis Korea Utara ya. Nah, di situ baru ya, yang paling terjadi perang Korea ya. Apa namanya itu? Ya, perang Korea ya. Jadi antara Korea Selatan dan Korea Utara tuh perang gitu. 1950. Sampai akhirnya gencatan senjata hingga sekarang gitu ya. Sekarang tuh gencatan senjatanya. Makanya makanya sekarang tuh kan kalau di Korea Selatan tuh kan ada wajib militer ya. Bagi seluruh penduduknya gitu, wajib militer, laki-laki yang sudah berumur 19 tahun gitu. Karena ditakutkan nanti akan ada perang Korea selanjutnya gitu. Nah, cuman setelah perang Korea ini luar biasa ya, mungkin ini inspirasinya ya, ada inspirasi lah sedikit lah ya dari Korea gitu ya. Ya mungkin kalau misalnya nggak yang dibahas bukan K-pop gitu, ini ada inspirasi sih. Setelah perang Korea tuh jadi negara termiskin, termasuk negara miskin lah ya, miskin banget gitu. Miskinnya banget ya, soalnya kan habis perang gitu, bertahun-tahun gitu. Nah, ketika itu, nah mungkin ini salah satu ya kemiripan ya. Jadi 19 mulai bangkit dengan memakai sistem ideologis ya hampir seperti sosialis gitu ya. Korea Selatan juga meskipun meskipun dia sekutunya Amerika gitu ya, tapi sistem pemerintahnya tuh menganut sosialis gitu, dalam artian ya pemimpinnya tuh memberikan perintah yang lebih ke otoritarian ya. Jadi di mana rakyatnya tuh wajib hanya mengkonsumsi produk dalam negeri gitu. Jadi kalau misalnya dulu tuh ada Nokia ya, dulu kan HP ya. Dulu tuh kalau HP itu Nokia yang merajai dunia gitu ya. Tapi di Korea Selatan tuh nggak laku Nokia gitu. Tapi mereka buat sendiri Samsung ya, Samsung, LG. Mereka lebih memakai itu gitu. Termasuk mobil gitu ya, mobil Jepang ya, yang merajai, mereka buat sendiri gitu. Dan terus sampai seperti itu hingga sekarang bisa maju gitu. Nah, ya kalau misalnya dari dari segi inspirasi, dari segi kemajuan membangkitkan negara, ya mungkin bisa diambil gitu ya, sedikit banyak gitu ya. Dimana memang ada 4 slogan kalau tidak salah. Cuman saya lupa slogannya itu.
Hormati orang tua, apa hormati guru, hormati orang yang lebih tua, hormati guru, terus cintain negara lagi. Nah, itu. Wah, Nah, itu slogan-slogan jangan-jangan itu. inspirasi lagu anak-anak dulu ya? Ya, nggak tahu. Makanya hormati guru. Itulah tandanya murid berprestasi. Nah, cuman itu ditanamin luar biasa gitu katanya. Kan? Jadi Itu jadi tahun-tahun inspirasi Korea udah lama tuh. ya sebenarnya inspirasi-inspirasi itu tuh ada di Islam kan ya. Dimana hormati orang yang lebih tua, ya memang Islam yang memerintahkan kita untuk bisa menghormati orang yang lebih tua gitu ya, menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda gitu ya. Seperti itu kan. Terus apa namanya tadi itu, menghormati guru gitu ya, guru. Jadi waktu dulu tuh di Korea tuh kan guru tuh yang paling dihormati lah ya, karena memang ya ilmu tuh ilmu yang kalau tidak ada yang menyampaikan kan, kalau tidak ada gurunya gimana mau ya siapa yang akan mengajari kita gitu kalau tidak ada guru gitu ya. Nah, maka dari itu di dalam Islam pun kan sangat meninggikan adab kepada guru gitu ya, kepada para alim ulama, orang-orang yang mengajarkan kita gitu ya. Sehingga iya di Islam pun sebenarnya ini udah ada di Islam gitu ya. Terus yang ketiga mencintai negeri gitu ya kan, mencintai negeri itu kan ya dalam artian kan cinta gitu ya, cinta pada negeri. Ya dalam Islam pun sama gitu kan. Kita wajib untuk mencintai negeri kita sendiri gitu kan. Sehingga ketika ketika ada yang menyerang ataupun ada yang melakukan pelecehan gitu ya, ya kita harus membela gitu kan, seperti itu. Nah, maka dari itu kalau dilihat inspirasi, sebenarnya inspirasinya nggak jauh gitu ya, kita tuh punya gitu ya. Ya Islam itu sendiri, apalagi kan yang kemarin punya statement tuh kan salah satu ulama gitu ya, yang yang pasti lebih tahu gitu ya. Wah, apalagi kan kita tuh sudah diperintahkan gitu, sudah diberi oleh Allah tuh, nih ada nih inspirasi buat kalian gitu ya, yang nggak usah ke yang lain gitu. Itu kan Nabi Muhammad SAW gitu kan, uswatun hasanah gitu ya, yang dimana Nabi Muhammad membawa Islam gitu ya, membawa Islam, dan sudah terbukti dengan Islam itu membangkitkan peradabannya gitu, peradaban Arab gitu, yang asalnya ya jahiliyah gitu ya, terbelakang dalam artian moral sama gitu ya, moral, kemajuan, ilmu pengetahuan pun sama. Arab tuh kan ya tidak tergolong maju gitu ya dibanding peradaban lainnya gitu. Dengan datangnya Nabi Muhammad itu membawa risalah Islam, dapat membangkitkan gitu. Maka dari itu ya ini inspirasinya kenapa harus ke sana gitu. Padahal kalau kita lihat secara secara fakta gitu ya, kalau di film, kalau di K-pop mah kelihatannya gemerlap gitu ya. gemerlap gemerlap luar biasa gitu ya, mewahkan, jadi membuat iri pasang mata yang cinta dunia gitu.
Tapi sebenarnya kan malah Korea tuh salah satu negara dengan tingkat apa namanya? Ya tingkat ke tingkat stres apa tingkat ketidaktenangan lah yang tertinggi di dunia gitu ya, dengan bukti bahwa eh, tingkat tingkat ya bunuh diri tertinggi itu ada di Korea gitu ya. Sudah banyak gitu ya berita-berita perihal artis-artis Korea yang diidolakan gitu ya, itu melakukan bunuh diri gitu ya. Hanya karena diejek misalnya, diejek di sosial media, hanya ya kalau diejek ya terus lah pusing banget. Ya pokoknya gitu, banyak gitu ya, banyak alasan. Terus ada juga karena tuntutan dari manajemennya gitu yang keras gitu ya. Ada juga banyak juga ternyata data-data orang-orang tua gitu yang meninggalnya pun bunuh diri gitu, karena memang tidak ada ya. Jadi ya ini masalah di sana ya, masalah bukan hanya di Korea sih sebenarnya, hampir seluruh dunia ya, yang tergolong negara maju gitu, di mana para lansia itu tidak ada yang mengurus gitu ya. Orang-orang yang lanjut usia, yang sudah tua, anak-anaknya itu tidak memiliki rasa kewajiban untuk mengurus orang tuanya gitu, sehingga menelantarkannya, bahkan ya meninggalkannya dan hidup masing-masing gitu ya, meninggalkan orang tua, sehingga orang tua merasa hidup sendiri gitu. Hidup sendiri, ada yang disimpan di panti jompo gitu. Bahkan kalau di Jepang tuh kan ada rekrut ya, saya lihat ya, kalau di Jepang pun sama gitu, masalahnya juga kan sama kan, banyak ya orang tua yang ditaruh di panti jompo gitu. Kan di Jepang pun ada pekerjaan khusus merawat orang-orang lansia gitu ya. Bahkan mendatangkan orang dari Indonesia gitu ya. Orang Indonesia atau orang dari luar negeri kerja khusus untuk merawat warga negara Jepang yang lansia gitu. Karena ya seperti itu. Jadi dari segi moralnya jauh gitu ya. Jauh banget dari kata manusianya gitu ya. Tidak berbudi pekerti atau berbudi luhur itu jauh gitu ya. Meskipun ya terlihat kemajuannya gitu ya, terlihat kemajuan dari segi ekonomi, teknologi dan lain-lain. Tapi dari segi moral dan kemanusiaannya malah menurun gitu, jauh gitu. Ya seperti itu sih kalau dari gitu. Ya dari Islam sebenarnya sudah terbukti banyak ya. Seperti itu, Kang. Siap. Ya mungkin Ya, kalau Kang moderatornya. oh ada ya, Kang Luki nih yang ya ini kan Kita nunggu ditanya kan. Oh siap. Tapi nggak apa-apa deh, tadi jadi dapat sejarah juga. Oke. Jadi Kang Luki, Kang Febri mah ya mah otaku ya sebenarnya mah ya. Otaku ngomongin Jepang, ngomongin Korea. Biarinlah tetangga lah sedikit. Mantan otaku. Waduh. Oh, otaku. Cocok. Ya, saya coba ini ya, berikan sedikit pandangan tadi mengenai apa yang disampaikan oleh Kang Dika dan Kang Febri. Hanya melanjutkan saja dari pembahasan yang dibahas oleh Kang Febri, terutama betul bahwa apa ya namanya ya, saat ini
untuk kebudayaan Korea ini kadang-kadang dinilainya hanya sebagai hal yang biasa gitu. Maksudnya udahlah nggak usah terlalu dipermasalahkan gitu kan, karena semua ada waktunya gitu kan. Nanti juga mereka akan berhenti kok ngefans sama Koreaan gitu kan. Ya, buktinya juga dulu kamu suka band anu gitu kan, punya poster banyak di kamar, tapi kan sekarang nggak beli lagi posternya, udah nggak denger lagi lagunya, tuh kan udah selesai kan, jadi nggak ada masalah, biarin aja deh gitu kan. Ini mungkin jatahnya generasi milenial buat mereka mencari jati diri seperti itu ya. Kadang-kadang kita dengar statement seperti itu gitu. Jadi betul, jadi kita harus petakan dulu berbahayanya di mana gitu, agar nanti setiap orang itu aware gitu kan, terhadap apa yang memang sedang kita bahas seperti itu. Jangan sampai orang tuh ngelihat sedikit-sedikit yang sesuatu bukan dari Islam dikomentarin gitu ya. Sedikit-sedikit sesuatu yang bukan dari Islam kayaknya jelek semua gitu kan. Ya makanya kita harus lengkap memberikan pandangan ya dalam pembahasan ini. Korean Wave tentu saja ini adalah budaya ya, budaya dari luar, yang tentu saja budaya dari luar Islam. Segala sesuatu yang dari luar Islam pasti standarnya bukan Islam ya, pastinya begitu gitu kan. Standar bukan dari Islam ya, terus mereka punya apa, maksudnya kalau misalkan standarnya bukan dari Islam, pasti mereka juga ada latar belakang yang mendorong mereka untuk melakukan sesuatu gitu ya. Di sini saya katakan lebih jelas, asas mereka tentu saja bukan Islam. Nah maka asasnya apa? Asasnya adalah sekularisme gitu ya. Nah, untuk masalah K-pop, K-wave atau J-pop dan lainnya ya, pokoknya yang sifatnya budaya, kita melihat mereka punya kesamaan gitu ya, punya kesamaan. Kesamaannya apa? Mereka fokus kepada kebahagiaan yang sifatnya yang asasnya ada materialisme ya. Semuanya harus serba materialisme itu kan berarti sesuatu yang tampak ya, yang fisik, yang bisa dirasakan gitu ya. Kebahagiaannya itu sifatnya tuh yang hanya bisa dirasakan oleh fisik kita lah, ibaratnya seperti itu. Atau yang sesuatu yang sifatnya hanya sebatas kayak punya barang kemudian mereka bisa bahagia gitu kan. Nah, bahkan untuk mendefinisikan bahagia pun bingung gitu ya. Secara umum ya, saya nggak kasih gambaran secara umum. Misalkan ada orang punya barang, beli barang gitu kan, terus mereka menganggap itu sebagai sebuah kebahagiaan. Padahal kan tidak seperti itu. Kebahagiaan itu sifatnya tetap gitu kan. Kalau kesenangan memang sifatnya sementara kan, temporal gitu. Kita beli barang, beli apa yang sifatnya bikin kita seneng, ya udah seneng saat itu saja, besok kan nggak lagi kan gitu, biasa aja besoknya gitu. Kita punya barang baru atau apa gitu, itu kan sifatnya memang menumbuhkan atau memberikan kesenangan ya, tapi tidak kebahagiaan, karena kebahagiaan itu kan sifatnya tetap gitu. Nah hari ini sebetulnya yang harus kita ambil sudut pandang, maka bahayanya itu di mana nih, invasi budaya yang itu bukan dari Islam gitu ya. Jadi kalau misalkan kita bicara hasil peradaban itu kan kita bisa ketahui ya, ada yang boleh kita ambil dan ada yang tidak gitu ya. Yang boleh kita ambil itu tentu saja yang bebas nilai, yang tidak ada pahala dosa di sana gitu ya. Itu bisa kita ambil ya, teknologi seperti itu ya. Kayak ini misalkan mikrofon nih, buatan luar ya nggak masalah karena kan bebas nilai. Tidak ada sangkut paut dengan akidah tertentu kan. Apakah saya memakai ini berarti saya seperti berakidah orang Nasrani? Enggak kan gitu. Ya maka yang sifatnya teknologi ya nggak masalah gitu. Yang sifatnya sains itu tidak jadi soal kalaupun misalkan kita ambil ya. Sebagaimana contohnya misalkan Rasul dulu mengambil strategi ya, mengambil strategi perang itu. Jadi kan gini ya, luar biasanya Islam itu kan begini. Kalau segala sesuatu yang itu sudah urusan wahyu, maka para sahabat menerima, diam gitu kan. Ya, makanya para sahabat itu kadang-kadang suka nanya, wahai Rasul, ya ini ketika perang itu kan pernah ditanya seperti ini, wahai Rasul, apakah ini wahyu? Kata Rasul, bukan. Gitu. Kan Rasul menyodorkan sebuah strategi. Lalu kemudian sahabat bertanya, ini wahyu bukan?
Bukan. Nah, kalau misalkan bukan, berarti di situ boleh yang namanya kita memberikan pendapat atau masukan lah yang terbaik seperti apa kayak gitu kan. Nah, Uhud ya. Uhud atau apa ya? Tapi di sisi yang lain, di Ya. perang yang lain itu juga Rasul mengambil sebuah strategi yang itu katakanlah strateginya dari orang asing gitu loh, ya. Kayak misalkan ini kita mau perang nih. Nah, lalu dipanggil kan, bukan dipanggil, ada seseorang yang mengajukan mengajukan diri untuk memberikan masukan gitu ya. Masukan terkait parit, strategi perang. Wahai Rasul, Salman Al-Farisi namanya. Wahai Rasul, biasanya kami di Persia ketika perang itu begini katanya. Bagaimana? Diambil apa tidak misalkan kayak gitu. Lalu diambil oleh Rasul kan. Nah, ini kan artinya segala sesuatu yang tidak ada terkaitannya dengan akidah gitu kan, yang artinya ini hanya sebuah strategi perang, ya itu ambil aja nggak masalah gitu ya. Jadi diambil atau di kasus yang lain semisal zamannya Khalifah Umar bin Khattab mengambil sistem keuangan Persia ya kalau nggak salah ya. Itu kan sistem keuangan Persia ya, cara memanage keuangan itu dikopi dari Persia misalkan ya, karena mereka mumpuni soal itu ya, itu nggak jadi soal seperti itu ya. Nah, hari ini pun sebetulnya umat Islam juga kadang-kadang mereka bingung gitu. Dikit-dikit ketika mereka dakwah di sosmed diserang kan, wah lu dakwah di sosmed lu pakai Facebook aja buatan Yahudi gitu kan. Dan mereka di situ udah bingung sendiri kan. Iya ya, udah jangan pakai Facebook gitu kan. Nah, maka mereka bingung sendiri di sana gitu. Padahal kan sebetulnya hal tersebut sudah dibahas ya oleh seorang ulama, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, itu mengatakan dalam kitabnya itu ada yang masuk ke dalam Hadroh Madaniyah, dan peradaban itu ada yang host dan ada yang umum gitu kan ya. Hasil peradaban itu ada yang boleh diambil, ada yang tidak. Nah, begitupun maka entry point-nya yang ingin saya sampaikan hari ini tuh kita identitas ya, terutama identitas kaum muslimin itu katakanlah tidak ada hari ini ya. Kita itu hanya simbolis saja hari ini ya. Salat, puasa sudah dikatakan muslim, tapi pemikirannya bukan mencerminkan sebagaimana seorang muslim kayak gitu ya. Ya kita salat mah iya, tapi pacaran jalan. Nah, ini kan berarti apa ya? Identitasnya nggak jelas gitu loh. Ya kan? Yang namanya identitas itu kan berarti mengambil aturan secara penuh gitu ya. Kayak misalkan Kang Dika misalkan ya. Kang Dika misalkan kuliahnya di mana Kang? Di Politeknik Engineering Indonesia. di PEI misalkan. Di PEI misalkan punya aturan, bukan aturan, ya alma mater PEI itu warna apa ya? Jas alma maternya. Biru ya? Oren. Oh, oren ya? Nah, oren lah katakanlah. Ya. Katakanlah Kang Dika nggak suka warna oren gitu kan, terus tiba-tiba ke kampus warna biru misalkan simbolnya, tapi simbol PEI kan. Nggak apa-apa tuh, udah simbolnya mah masih PEI Pak gitu kan. Yang penting mah saya nggak pakai warna oren, saya nggak suka warna oren. Nah kan nggak bisa ya. Ketika kita menyatakan kita masuk ke salah satu universitas, ya kita terikat di sana gitu. Aturannya semua diambil sama kita kan. Kalau kuliah di gedung Anu misalkan, mata kuliah bahasa Indonesia misalkan di gedung B lantai 3 misalkan. Ya kita nurut gitu kan, ikut. Terus apakah kita bisa ngomong kan, Pak, saya nggak suka sama tangga Pak, jadi saya mau kuliah di sini aja gitu kan? Ya nggak bisa lah gitu. Walaupun antum udah bayar gitu, ya harus ikut aturan gitu kan. Nah begitu kan hari ini ya, kita kaum muslimin kayaknya luar biasa gitu. Pingin dikatakan seorang muslim, iya gitu kan. Tapi untuk menerima konsep Islam secara keseluruhan, kayaknya malu-malu gitu ya. Atau bahkan tidak percaya diri gitu kan dengan keislamannya itu. Ya. Bahkan ya itu tadi ketika bicara Korea, apa sih yang salah dengan Korea gitu kan? Ya kan nanti juga ada masanya kita berhenti. Padahal bukan itu. Yang hal yang paling berbahaya dalam sebuah invasi budaya adalah transfer konsep. Ya. Itu yang paling berbahaya. Transfer konsep apa? Konsep hidup ya. Cara kita memandang sesuatu, memandang benar dan salah,
bagaimana cara kita hidup, itu semuanya kan infiltrasi kan, ya, namanya infiltrasi budaya. Ibaratnya misalkan saya suka dulu saya suka banget sama band, ada satu band namanya Sum 41. Ketika saya suka, maka saya secara alamiah saya akan kepoin gitu ya, akan kepoin personilnya, nama aslinya siapa, kemudian hobinya bagaimana, terus kehidupan mereka seperti apa, dan secara tidak sadar saya mengikuti hidup saya seperti dia. Dia bikin prank, saya bikin prank gitu kan, ya. Dia bikin sesuatu, saya ikutan gitu. Nah itu secara nggak langsung mereka mentransfer konsep kan, ya. Bagaimana mereka hidup kita ikutin gitu. Karena kita identitasnya sudah dikaburkan kan. Kalau kita bicara sejarah, ya kaum muslimin sudah dihilangkan identitasnya sudah lama gitu kan. Sudah jauh-jauh hari identitas kita sebagai seorang muslim itu tidak ada. Kita itu hanya sebatas simbol hari ini, ya. Kaum muslimin itu hanya sebatas simbol ibaratnya. Maka ketika kita ingin ketika ada satu sisi orang-orang yang memang ingin mengembalikan identitas keislaman, maka cepat-cepat dilabeli radikal, cepat-cepat dilabeli orang-orang yang memang intoleran seperti itu, ya. Ketika kita berbicara Islam, ketika kita kalau antum bicara sholat doang, misalkan antum bicara sholat, bicara zikir, itu nggak akan ada yang nganggap antum radikal. Tapi kalau misalkan antum membahas lebih dari itu, gitu ya, membahas konsep hidup, cara pandang benar dan salah, kayak gitu kan, kemudian antum membahas seluruhnya, yang sifatnya sampai level negara, maka disitulah ada sesuatu yang sifatnya terancam, gitu ya. Ada mereka yang ngerasa terancam nih, gitu. Nah, siapa yang ngerasa terancam? Tentu saja mereka-mereka yang saat ini punya, katakanlah punya sesuatu yang diuntungkan dari invasi budaya ini, gitu ya. Ibaratnya kalau kita misalkan kita pandang dari sisi budayanya saja misalkan, ya. Jangan salah teman-teman, invasi budaya Korea itu memajukan ekonomi Korea gitu kan. Dalam hal apa? Pertama, ya, kita tahu ya, kita hidup di zaman visual sekarang ya. Di zaman visual itu berarti segala sesuatu yang menarik perhatian, maka ya, kita kan hidup di era video hari ini ya. Kalau dulu mungkin hidupnya tidak di era video, hari ini hidup di era video, audio visual, maka segala sesuatu sifatnya harus visual banget gitu kan. Nah, orang-orang Korea semuanya sifatnya visual banget, ya. Ya cantik-cantik gitu kan, kemudian cakep-cakep kayak gitu. Dan siapa yang diuntungkan dari mengiklankan konsep visual tadi? Siapa yang paling diuntungkan adalah mereka para industri surgery ya, operasi plastik gitu. Operasi plastik mereka merasa diuntungkan gitu. Karena memang budaya mereka itu, orang-orang Korea yang saya tahu, saya juga dapat penjelasan dari orang lain. Mereka itu ketika SMP kan mereka tuh kental ya, sama kayak Amerika ya, kental banget dengan yang namanya bullying ya, verbal abuse gitu ya. Orang nyakitin orang menyakiti orang lain dengan kata-kata itu hal yang sangat lazim terjadi, yang sangat sangat lumrah lah terjadi di Korea, Amerika, dan negara-negara lainnya seperti itu. Nah, kadang-kadang solusinya lucu gitu. Solusinya orang tua mereka yang berduit, itu ketika mereka ulang tahun, misalkan ada anak SMP ulang tahun, mereka tuh dihadiahi itu bukan mobil ya, bukan sesuatu yang barang gitu, bukan, tapi dihadiahi dana untuk operasi plastik. Anak SMP SMA itu dihadiahi seperti itu. Itu sudah jadi budaya ya di Korea seperti itu, yang saya tahu. Nah, itu kan diuntungkan ya, pihak-pihak seperti itu diuntungkan. Jadi ketika memang mereka salah satunya yang diuntungkan dari Korean Wave ini tentu saja para kapitalis, para pemilik modal atau para pemilik usaha yang di bidang surgery tadi ya, operasi plastik. Kemudian apalagi Korean Wave ini juga ketika mendatangi satu tempat misalkan, nah tempat itu jadi ibaratnya jadi referensi orang-orang buat berlibur kayak gitu. Nah itu juga sama, mereka jadi sebuah iklan lah, mengiklankan tempat seperti itu. Ya belum lagi dari segi fashion, dari segi merchandise seperti itu ya. Ya mungkin ada lah ya pemasukannya, walaupun mungkin kalau kita ibaratkan tidak besar lah seperti itu ya. Karena mereka
mungkin mau jual apa lagi ya, sumber daya alam nggak punya gitu. Ya kayak Jepang kan, Jepang mau jual apa ke kita? Jepang itu nggak punya apa-apa, ya kan? Makanya mereka menjual ide, menjual konsep gitu kan. Ya mereka menjual sesuatu yang ibaratnya gimana nih caranya biar dapat duit dari negara luar kayak gitu kan. Ya. Jepang itu ya jual ide kan, ya jual ide. Ide apa? Bikin otomotif gitu ya, bikin segala sesuatu yang sifatnya bisa kita pakai gitu. Ya. Kalau Indonesia sebetulnya sudah kaya, cuman ya kekayaan alam kita kan keluar semua gitu. Nah, Kita orang jual lain, segalanya kan. nah ya satu hal lagi, orang lain kayak misalkan Amerika, ya pokoknya seluruh negara di luar Indonesia melihat kita itu adalah pasar gitu ya. Kita tuh pasar apa ya, pokoknya segala sesuatu yang masuk ke Indonesia diterima, maka ini bagus gitu. Ibaratnya kalau ada barang bisa masuk ke Indonesia, maka ini jadi percontohan lah ibaratnya kayak gitu ya. Jadi Indonesia tentu saja jadi target market ya, jadi target market dari para apa namanya, para negara-negara yang memang menginginkan pemasukan ya gitu, seperti itu ya. Ya jadi Indonesia itu memang pasar yang empuk gitu ya, pasar yang empuk ya. Karena apa? Kita itu identitasnya nggak ada. Kalau orang nggak punya identitas, apa aja diambil kan, ya nggak? Orang nggak punya identitas, kecuali kalau kita punya identitas kan kita bisa milih ya. Kang Febri ditawari drama Korea kan hanya diamati Kang ya, nggak sampai beli merchandise-nya kan, nggak sampai beli merchandise kayak gitu ya. Tidak sampai seperti itu gitu ya. Bagi orang-orang yang sudah identitas kaum muslimin, nggak mungkin lah sampai tahapan parah gitu ya, beli foto idol 1 juta misalkan, kan nggak mungkin kayak gitu. Tapi orang-orang di luar sana ada banyak, malah teman Kang Febri malah temannya Kang Febri ya itu. Nah, ya jadi Temen ya, bukan saya. oh temennya temen ya. Oh oke, baik. Teman-teman. Siap. Nah maka sebetulnya yang berbahaya itu mereka itu menjual konsep. Jadi akhirnya ketika mereka sudah selesai dengan K-pop, sudah selesai dengan K-drama misalkan ya, sudah selesai dengan drakor, mereka sudah tumbuh dewasa, tapi konsepnya masih nempel di kepala mereka, dan mereka terapkan ke dalam keluarga mereka nantinya. Nah itu yang berbahaya kan, ya kan? Konsep hidup mereka, konsep cara pandang, konsep benar, wah pokoknya semuanya deh gitu ya. Sementara kita sendiri kan sebagai seorang muslim sudah punya konsep kita, ya kan? Kita sudah punya konsep yang sebetulnya sudah lengkap banget, kita tinggal ambil, tinggal install kayak gitu kan. Nah maka kesimpulannya seperti itu gitu. Jadi kita sebagai seorang muslim harus banyak literasi lah, agar kita ngerasa apa ya, pede lah dengan keislaman kita gitu. Kita luar biasa loh teman-teman. Kalau teman-teman lihat ya, kaum muslimin tuh banyak banget sejarahnya yang dibanggakan gitu ya. Amerika tuh nggak punya sejarah yang harus dibanggakan, makanya mereka bikin film fiktif semua. Mereka sakit hati dengan Vietnam, mereka bikin Rambo. Dengan Rambo mereka bisa balas dendam. Tuh lihat tuh Rambo tuh sendirian ngalahin Vietnam. Padahal dulunya apa coba? Mereka dikalahin tuh ya. Orang-orang Amerika tuh nggak bisa nembus pertahanan nggak bisa nembus daratan Vietnam itu. Ya, kalau tahu sejarahnya tuh kayak gitu kan. Kalau tahu sejarahnya, mereka itu sakit hati dengan Vietnam, makanya mereka membalasnya dengan film-film Hollywood seperti itu. Sama mereka sakit hati dengan Islam, kaum muslimin mereka sakit hati dengan kaum muslimin, makanya mereka bikin film terorisnya pasti orang Arab gitu kan, terorisnya pasti orang Islam, karena mereka sakit hati. Nah yang orang-orang kita sekarang malah itu menjadi sebuah subliminal message ya, pesan tersembunyi. Akhirnya mereka terframing, oh iya, teroris itu dari orang Islam, teroris itu dari orang Arab, kayak gitu. Jadi itu yang paling berbahaya adalah kalau dalam masalah kebudayaan ya, entah itu berupa hiburan TV, televisi, film, atau misalkan kayak tadi musik, itu sebenarnya yang paling berbahaya itu adalah transfer konsep ya, konsep hidup. Ya. Itu yang paling berbahaya menurut saya gitu. Dan solusinya gimana ya? Solusinya nggak ada lain dengan ya namanya mereka sedang mentransfer identitas, maka kita bangun identitas. Ya, solusinya begitu. Ya. Bangun identitas gimana? Yuk ngaji. Nah, ngaji bareng BKLDK. Wah, promosi. Oh, udah ngaji semua ini ya? Oh, wajib itu. Wajib. Wajib. Siap. Gitu aja Kang, mangga.
Oke, luar Tapi biasa nih. tapi saya tadi kayaknya terpengaruh Kang oleh budaya Korea salah satunya. Jadi saya mengkonsumsi luwak white coffee. Luwak beneran sama luwak saset? Kan itu yang iklannya si Lee Min Ho itu. Iklannya ya. Aduh, luar biasa. Mantap. Oke, mantap. Berarti ini apa ya? Berarti Korean Wave ataupun budaya-budaya ya infiltrasi budaya lainnya tuh yang paling berbahaya adalah infiltrasi konsep hidup ya tadi ya. Luar biasa dari Kang Luki. Jadi enak kalau ngedengerin Kang Luki teh pengennya dengerin terus aja. Penjelasannya luar biasa. Suaranya udah kayak suara YouTuber ya. Ah, cocok. Iya, bener. Mic-nya udah suaranya pas. Aslinya udah pas. Kayak Iklan mic ya. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan dari Kang Febri? ya. Jadi apa namanya itu? Bentar ya. Oke. Nah, tadi keluar masuk mulu kayaknya sinyal. Ya emang saya melanjutkan mungkin tadi ya. Jadi bicara identitas, bicara memang ya sekarang memang kita sedang krisis identitas ya kaum muslimin itu. Seringkali akhirnya jadi apa namanya itu terombang-ambing. Jadi ingat satu hadis ya, bahwasannya kaum muslimin itu nanti digambarkan kan katanya bagaikan buih di lautan ya. Kata Rasul kan demikian ya. Jadi apa namanya itu banyak ya, tapi apa terombang-ambing ya, kesana kesini gitu. Buih gimana sih buih ya? Itu kan kayaknya memang gambarannya ya sebagaimana kondisi saat ini gitu. Kalau kita perhatikan memang betul tadi. Ya tadi Indonesia segalanya dijual ya. Jadi perasaan kita jadi nggak ada bangga-bangganya banget jadi orang Indonesia gitu kan. Bangga dikit kali ya. Apa sebagai negara yang paling ditakuti saat ini tuh ya, itu harus jadi kebanggaan ya. Itu jangan salah gitu kan. Kenapa ketawa ya? Itu kebanggaan kan. Iya, ditakuti berapa negara? 59 negara ya? 59 negara. Wah, 49, 50 ya, 59. Bayang nggak? Berarti kan itu menunjukkan bahwasannya kita ini powerful gitu kan. Powerful apanya ya? Udah nggak enak banget deh. Tapi nah di sisi lain, nah emang ini menjadi catatan ya bagi kita semua, khususnya generasi muda muslim ya. Jadi memang betul banget, padahal sejatinya kita ini punya sejarah yang cemerlang. Belum lagi kalau kita runut, kita lihat ya, coba deh teman-teman semua ya, kita cek di Al-Quran surat Ali Imran ayat 110, itu Allah katakan ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kuntum khairu ummatun ukhrijat linnas ya. Jadi Allah katakan ya bahwasannya kalian ya kaum muslim, dalam hal ini merujuk kaum muslim, itu adalah kuntum khairu ummatun ukhrijat linnas ya, khairu ummah ya, umat terbaik ya yang diturunkan ya di antara manusia. Nah, ini subhanallah nih, ini predikat terbaik ini bukan dari orang ya, bukan dari pejabat ya, tapi ini langsung dari pencipta kita. Nah, maka artinya apa? Artinya kan memang sejatinya seharusnya memang kita ini harus lebih percaya diri ya, lebih bangga, dan bahkan memang harus bisa menunjukkan kualitas sejati dari seorang muslim ya. Apalagi memang kata Umar bin Khattab juga kan ya, Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Nah, dalam sejarah manusia atau dalam sejarah kaum muslimin ya, emang kaum muslimin itu tidak akan pernah tertinggal ya selama dia menjadikan Islam sebagai landasannya, sebagai way of life-nya. Nah, ini nih yang jadi catatan saat ini ya. Kenapa saat ini kaum muslimin tertinggal? Ya karena memang ya banyak di antara kaum muslimin ini mulai meninggalkan Islam. Ya tadi karena seakan-akan atau seolah-olah Islam itu sudah
tidak sesuai dengan perkembangan zaman lah, ya, atau mungkin tidak bisa mengikuti arus globalisasi perubahan, ya, akhirnya cenderung lebih memilih budaya Barat. Padahal ya sejatinya kan Barat sendiri ya bagaimana mereka bisa bangkit ya salah satunya memang mereka juga membuka atau membaca literatur dari kaum muslimin sebenarnya gitu kan ya, kita tidak bisa pungkiri ya kalau tadi kita bicara masalah peradaban saat ini ya, bagaimana apa namanya itu ya, kita bicara teknologi ya, mungkin teknologi tidak akan bisa berkembang sejauh sepesat sekarang kalau seandainya Al-Khawarizmi itu tidak menemukan angka 0 itu yang menjadi salah satu landasan dari bilangan biner. Atau juga mungkin dunia kedokteran, ya dunia otomotif, ya otomotif juga tidak akan berkembang kalau kita ya misalnya Al-Jazari itu ya dulu salah seorang seorang ahli mekanik ya dari kaum muslimin ya, yang itu tidak berhasil misalnya menemukan konsep piston. Nah mungkin nanti Kang Dika yang lebih mengerti ya seperti itu. Atau ya sekarang pun ya kita tidak bisa mungkin menikmati dunia perzooman ini ya dengan lensanya dan lain sebagainya kalau ya dulu salah seorang ilmuwan muslim juga ya, penemu Islam juga ya, Ibnu Al-Haythami ya, yang dikatakan sebagai bapak optik dunia juga itu tidak menemukan penemuan-penemuan yang juga luar biasa. Nah ini sebenarnya ada dalam sejarah kita. Tadi kalau kata Kang Luki betul ya, itu sejarah kita tuh luar biasa. Nah tinggal betul, nah ini kuncinya adalah banyak literasi ya, banyak baca, terus juga tadi ya dengan cara kajian. Nah disitulah kita nanti bisa mendapatkan banyak inspirasi-inspirasi yang sebenarnya ya itulah inspirasi yang hakiki ya, inspirasi yang memang itu sejatinya harus dimiliki oleh kaum muslimin ya. Jadi sepakat banget ya tadi memang kalau kita mengambil inspirasi dari luar itu bukan sesuatu yang tidak boleh. Tadi memang ada peraturannya ya. Kalau dalam Islam nanti kita insya Allah tadi ada pembahasan tentang hadoroh madaniyah ya. Tadi memang ada bagaimana sih membedakan sesuatu yang memang boleh diambil dan tidak boleh diambil seperti itu. Nah sehingga memang akhirnya dalam menjalani kehidupan ini kita tidak kebingungan seperti itu. Nah itu mungkin tambahan dari saya ya Kang Dika ya, barangkali mungkin kalau masih ada waktu bisa ada interaksi tanya jawab barangkali dari teman-teman yang ada di Zoom ya, silakan Kang Dika mangga. Oke, luar biasa ya penjelasannya ya, sudah jelas sekali gitu mengenai Korean Wave ini. Korean inspirasiku katanya. Inspirasiku bukan nih. Nah, gimana nih kira-kira ada nggak nih dari teman-teman yang hadir sekarang ingin sedikit menambahkan ataupun bertanya gitu, memberikan tanggapan. Kang Farhan nih, gimana Kang Farhan? Masya Allah. Wah, ini nih pengamat Korea. Ini Korea asli nih. Ini pengamat Korea ini udah sipit-sipit. Gimana Kang? Alhamdulillah sehat. Tadi HP disita anak dulu tadi. Siap. Insya Allah. Gimana nih Kang Farhan nih? Yang lain? Sebagai pengamat Korea asli nih, Kang Farhan, ya. Ini kita berdua mah ada J-pop ya. Enggak, Kang. Cuman ini doang mau kerja di sana. Kulturnya mah enggak begitu ini. Enggak begitu suka sih. Hampir sama kayak Jepang. Kesini nyari inspirasi berarti ya. Begitulah. Tapi ya, sok lanjut dulu. Mungkin dari yang lain silakan. Boleh. Ya berarti ya paling ini ya perihal budaya ya mungkin yang paling condong
untuk ya kalau misalnya orang-orang pandang gitu ya tentang keunggulan dari budaya-budaya Korea ataupun Jepang dan lainnya gitu ya, yang bisa diambil gitu kan ya, mungkin contohnya seperti kerja keras kayak gitu kan ya, kerja keras mereka tuh, terus giat dan lain-lain gitu. Nah sebenarnya itu kan budaya-budaya seperti itu tuh sudah di apa namanya, diperintahkan juga oleh Islam gitu ya, di mana umat Islam itu sangat diwajibkan gitu ya kan untuk bekerja keras gitu ya. Ya seorang laki-laki wajib untuk bekerja gitu ya, mencari nafkah, di mana setiap keringat yang dikeluarkannya itu jadikan sebuah pahala gitu ya. Nah itu kan sebuah motivasi luar biasa gitu ya, dimana ya pahala laki-laki yang mencari nafkah itu kan besar sekali gitu. Seperti itu. Dan juga bagaimana dorongan Islam untuk menuntut ilmu gitu ya. Ya tadi kan banyak sekali ya contohnya bukti-bukti bahwa Islam tuh ya perihal tentang keilmuan gitu, banyak sekali melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang menjadi pionir lah ya, menjadi pionir ilmu-ilmu yang berkembang sekarang gitu. Nah, ini mungkin yang jadi apa ya, yang jadi terlupakan gitu ya oleh pemuda-pemuda sekarang yang jarang mungkin ya literasinya ataupun jarang mengenal ataupun mengkaji tentang Islam, sehingga melihatnya tuh dari framing-framing negatif gitu ya, melihatnya dari sisi-sisi negatifis Islam mungkin ya, yang dimana mereka menganggap bahwa budaya-budaya Islam tuh malah apa ya, melihat Islam tuh lebih condong kepada kejumudan gitu ya, yang malas untuk kerja dan lain-lain gitu, yang malas untuk belajar ataupun mencari ilmu untuk kemajuan di dunia juga gitu. Nah ini sedikit banyaknya mungkin perlu ya tadi karena pembentukan identitas seperti itu ya, dimana kita yang sebagai orang-orang yang sudah paham bisa menerapkannya gitu ya, bukan hanya ya dari konsep hidup dan juga diterapkan, diamalkan menjadi sebuah budaya gitu ya, budaya sehari-hari yang menunjukkan bahwa kita tuh ya Islam tuh ini membangkitkan gitu ya, sebuah sistem hidup yang sempurna yang bisa membangkitkan ya dirinya gitu ya, dirinya, masyarakat dan juga peradaban gitu ya. Seperti itu. Yang dimana yang banyak sekali kalau di berita-berita gitu ya, yang diangkat tuh kan negara-negara lain gitu, sedangkan sebenarnya Islam tuh sudah ada. Sepertinya waktu sudah menunjukkan jam 9:30 nih. Ini ada pertanyaan Kang nih. Ada di kolom di chat. kolom chat. Oh, boleh nih dibacain ya. Mangga dibacain. Panjang ya. Oh, dari Merah Senja. Boleh ya dibacain ya langsung ya. Kita sering dicekoki oleh sistem hidup di negeri ini dengan slogan ambil baiknya, buang buruknya.
Namun akhirnya sistem filter budaya di negeri ini malah jebol. Konsumerisme, westernisasi, kapitalisasi ekonomi di seluruh bidang akhirnya serba jual, serba beli, serba mahal, pornografi, hamil di luar nikah, narkoba dan lain-lain. Yang malah yang terambil adalah yang buruknya. Kenapa demikian? Solusinya kira-kira apa nih? Karena kasihan generasi sekarang tambah rusak katanya Kang. Nah itu gimana Kang? Tanggapannya? Mangga Kang Luki mungkin bisa pertama. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Betul ya, yang disampaikan adalah fakta hari ini. Ya, kenapa yang terambil adalah buruknya? Kenapa demikian? Nah, solusinya apa? Jadi begini, manusia itu kan nggak bisa lepas dari referensi ya. Kita hidup tuh penuh referensi kan, hidup kita. Ya, terlepas referensinya baik atau buruk gitu. Sebagai contoh kayak gini, ada sebuah penelitian di Inggris, itu dibagi 2 kelas. Ya. Kelas pertama diberikan cerita mengenai seorang pangeran melawan naga untuk menyelamatkan putri. Nah, dua-duanya diberikan kisah itu, cuman endingnya yang berbeda. Nah, yang kelas pertama itu, endingnya itu seperti ini. Si pangeran ketika menyelamatkan putri melawan naga, tangannya patah, kakinya patah, lalu dia putus asa, kemudian menyerah, gitu ya. Menyerah, tidak menyelamatkan lagi putri. Nah, kelas yang satunya lagi, kelas yang kedua, itu diceritakan berbeda, gitu. Pangeran tadi melawan naga, kakinya patah, tangannya patah, tapi tetap terus berusaha untuk melawan naga, pada akhirnya berhasil menyelamatkan putri. Nah, endingnya apa? Ternyata orang-orang di kelas 1, ya di kelas yang pertama tadi, yang kisahnya si pangerannya menyerah, itu ternyata karakternya orang-orang yang bermental buruk, gitu. Ibaratnya cepat putus asa dan lain sebagainya gitu. Nah, sebaliknya di kelas yang kedua, itu mereka mentalnya mental optimis semua, gitu. Mentalnya mental optimis semua. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Ternyata manusia itu tergantung dari referensi apa yang dia ambil gitu ya. Jadi referensi apa yang paling sering dia ambil, ya maka dia akan melakukan sesuai itu gitu. Nah, di sini kan tadi ditanya ya, kenapa banyak pergaulan bebas? Ya orang yang nonton drama Korea semua, gitu kan? Mereka terinspirasi, maka mereka melakukan apa yang mereka lihat tanpa mereka sadari, ya. Semuanya kan masuk ke dalam alam bawah sadar ya. Semuanya masuk ke dalam alam bawah sadar. Ketika kita menonton film, sebenarnya kita sedang menginstal, gitu kan? Kita sedang menginstal pemikiran masuk ke dalam otak kita. Nah, maka nanti tuh di kemudian hari kita berbuat sesuai dengan instalan tadi, gitu. Ya, ibaratnya kita komputer nih. Terus kemudian kita nginstal game, maka suatu hari nanti ya game yang kita mainkan tuh yang itu yang tadi diinstal gitu loh, gitu kan? Kita nggak akan pernah lepas dari apa yang kita konsumsi, ya. Konsumsi di sini bukan berupa makanan, tapi berupa sesuatu yang kita lihat, kita dengar, ya. Kemudian kita tonton, kita baca, itu semua yang kita konsumsi, ya itu tergantung dari isinya itu, ya. Kan referensi itu ada yang baik dan buruk, ada yang isinya sampah, ada yang isinya ya bergizi seperti itu ya. Nah makanya kalau misalkan kita terlalu sering mengkonsumsi film-film toksik lah ibaratnya ya, drama Korea dan lain sebagainya yang sebetulnya itu hanya fiktif gitu kan, dan sebetulnya semakin sering kita menonton hal seperti itu ya maka itu akan jadi inputan ya. Suatu hari nanti inputan itu ketika kita tidak punya backup, kita tidak mengaji misalkan, ya itu akan menjadi identitas kita. Suatu hari nanti perbuatan kita itu akan sesuai dengan apa yang kita konsumsi. Gitu. Itu secara alamiah seperti itu. Kecuali kita sudah punya identitas gitu kan. Kalau kita sudah punya identitas, kita ya semacam punya filter lah gitu. Tapi jangan salah, ketika seseorang ya sudah ngaji, tapi dia intensitas nontonnya sering banget misalkan. Nonton drama Koreanya sering banget. Lebih sering daripada dia ngaji. Maka dia itu akan menjadi apa ya? Katakanlah apa ya, ngaji mah jalan gitu ya, tapi jadi beda gitu ibaratnya mah. Jadi mungkin terlalu banyak inputan Korean wave-nya mungkin ya gitu, misalkan seperti itu ya. Dan itu berlaku untuk siapa saja gitu ya. Jadi
Betul sekali manusia itu hidup butuh referensi. Nah, masalahnya adalah setiap hari kita mengkonsumsi apa nih sebagai referensi kita gitu kan. Karena semuanya akan mempengaruhi cara pandang ya, cara kita hidup, cara kita ngomong, kemudian ya cara kita menentukan sebuah sikap itu kan tergantung dari referensi-referensi yang kita konsumsi kayak gitu ya. Maka ya tepat sekali kalau misalkan tadi pertanyaannya kenapa begitu? Ya karena yang dikonsumsinya yang jelek-jelek semua. Di samping itu juga tidak ada eh, apa eh, apa akidah ya, tidak ada akidah yang kuat seperti itu untuk membentengi hal tersebut seperti itu ya. Ya kita belajar akidah di sekolah kayaknya enggak juga deh gitu ya. Dulu kita di sekolah kan langsung lompat ya belajar fikih gitu. Belajar what and how kita itu. Tapi kita nggak belajar masalah why. Kenapa kita harus Islam? Sementara permasalahan why ini adalah permasalahan akidah gitu ya. Yang paling penting dalam belajar Islam itu kan akidah dulu kan. Akidah dulu baru yang lainnya bisa menyesuaikan. Bahasa Arab bisa menyesuaikan. Fikih bisa menyesuaikan sambil berjalan. Kalau why-nya udah dapet gitu kan. Kerangkanya udah dapet. Kenapa saya harus Islamnya udah dapet, baru yang lainnya nyusul kayak gitu. Tapi kan di sekolah enggak. Kita belajar langsung apa itu sholat, bagaimana cara sholat, apa itu wudhu, bagaimana cara wudhu, gitu kan? Makanya ketika beranjak dewasa, yang dipelajari itu aja. Jujur saya waktu zaman kuliah, saya belajar juga itu aja gitu kan. Apa itu sperma dan bagaimana cara menghilangkan najis. Kemudian apa ya sifat-sifatnya yang begitu loh. Padahal udah kuliah waktu itu kan, ada pelajaran agama Islam 1-2 semester, tapi ngebahasnya what and how lagi gitu. Nah ini kan problem gitu kan. Makanya menjadikan kita sebagai muslim yang hanya sifatnya simbol belaka kayak gitu ya. Ya kita tidak punya identitas ibaratnya hari ini tuh kaum muslimin. Ya maka solusinya apa? Ya kalau solusi yang sifatnya individu, ya tentu saja solusinya harus ngaji. Ya solusi yang sifatnya individu, ya kita harus ngaji gitu kan. Ya apalagi yang bisa membentengi kita kecuali dengan mengkaji Islam saat ini. Ya karena dengan mengkaji Islam, akidah kita terbentuk ya. Dengan terbentuknya akidah maka ya kita punya benteng, kita punya perisai. Mana yang boleh kita ambil, mana yang tidak, seperti itu. Nah, itu paling mungkin nambahin dari Kang Febri nih. Mangga Kang, silakan. Oke. Gimana Kang Febri mau menambahkan? Sepakat. langsung. Sepakat. Ya emang jadi Sepakat. sedikit lah ya. Ya tadi solusinya ya, solusinya ya Bang ngaji ya, kurangi nonton. Kok kayak jadi kayak ke saya sendiri ya? Nah itu. Enggak serius benar. Tapi memang jadi semakin sering ya kita terus konsumsi tadi kalau bahasa teknologi ya, budaya itu memang bisa menjadi inputan yang itu secara tidak langsung dan secara tidak sengaja itu tertanam gitu kan. Nah makanya ya emang ini ya bagi para K-pop mungkin ya atau para Korea K-wave gitu kan. Ya mulai dari sekarang lah, mulai ya tadi memang meskipun mungkin tadi ya, dan dalam Islam juga kan salah satu ciri orang Muslim itu adalah dia meninggalkan sesuatu yang berubah ya, dan meninggalkan sesuatu yang itu sia-sia bagi diri seperti itu ya. Jadi menghindarilah hal-hal yang memang kira-kiranya sia-sia. Tapi satu menarik nih ya, ada salah satu YouTuber di Korea kan, itu yang Muslim itu ya, Daud Kim. Mungkin kalau teman-teman barangkali yang Korea ngikutin ya, saya juga cukup ngikutin dia tuh, si Daud Kim. Jadi ketika bicara tentang mungkinkah seorang Muslim menjadi seorang mungkinkah seorang Muslim itu mengidolakan K-pop gitu ya istilahnya, atau mungkin menjadi ARMY lah gitu ya. Kalau ARMY itu punya BTS ya. Pokoknya ya jadi istilahnya fandom atau apa ya. Pokoknya yang ngefans gitu ya, ngefans dengan budaya Korea itu. Nah, di salah satu pembahasan itu memang menarik ya, bahwasannya mungkin saja, tapi apa iya akan seperti itu gitu ya. Karena sejatinya, nah ini orang Korea sendiri nih yang ngomongnya, budaya Korea yang K-pop itu banyak yang
mungkin teman-teman di Quran ya kayaknya nggak mungkin gitu kan katanya gitu kan. Jadi akhirnya bagi orang itu ya mustahil untuk bisa menyamakan atau menyampingkan antara kebaikan dan keburukan seperti itu. Tadi kalau katakan lu ya sholat terus Korea K-pop-nya jalan ya atau ya mungkin kayak gitu ya, atau STMJ lah mungkin ya, sholat terus maksiat jalan ya. Dan cuma memang tadi tentu nanti kita harus juga pelajari ya. Makanya di sini nanti kita ya itu udah dalam Islam tuh lengkap banget ya. Jadi nanti kita belajar tentang misalnya ya mungkin kalau bicara K-pop-nya nanti kita belajar tentang hukum musiknya misalkan ya. Ini Kang Luki mungkin ya juga sudah mendalami hukum tentang bagaimana musik. Jadi kan kalau misalnya kita mungkin suka dengan musik seperti apa, Islam punya aturannya. Terus masalah menonton, bagaimana hukum nonton ya. Terus juga nanti bagaimana terkait dengan hukum ya yang berkaitan dengan interaksi ya. Nah tadi ya interaksi antara lawan jenisnya. Nah itu banyak dalam Islam tuh insyaallah, dan kalau kita tahu ya itu akan sangat mencerahkan ya. Makanya jadi ya memang sih solusi atau saran saya memang sebelum kita ngambil inspirasi budaya orang ya kita ambil dulu nih inspirasi yang dari Islam ya, yang memang kita sejatinya seorang muslim gitu kan. Jadi jangan sok-sokan jadi kayak gini lah, kayak kalau dulu ada teman saya ya, ada teman ceritanya dia pengamat kristolog lah gitu ya. Jadi mempelajari agama Kristen, diperdalam sama dia sampai pokoknya detail-detail mazhab di Kristen dia perdalam. Tapi pas saya tanya, antum ngedalamin Islam nggak? Sholat aja belum puguh gitu kan? Kata saya teh, naonan, ayo mana sih? Agama orang diurusin, agama sendiri nggak dipelajari. Nah itu kan jadi error lah gitu kan? Itu tadi kan nyari-nyari inspirasi ke budaya luar, padahal dalam Islam itu banyak banget inspirasinya. Nah itu tuh catatan buat kita semua lah gitu. Ini buat saya pribadi juga. Nah mungkin itu kan kita tambahannya. Oke, siap. Syukron buat Kang Luki nih sama Kang Febri. Nah mungkin sudah terjawab ya. Yang jelas ya itu meskipun ada baiknya gitu ya. Tapi kan dalam kontennya itu pasti akan ada simbol-simbol ataupun pesan-pesan yang secara tidak sadar mempengaruhi gitu. Nah mungkin untuk pertemuan kali ini kira-kira gimana nih Kang? Mau dilanjut atau dicukupkan? Mungkin kita cukup dulu ya, nanti kita coba ini lagi insyaallah. Informasi aja mungkin terakhir dari saya. Kang Adam ada nggak ya Kang Adam? Belum masuk ya? Ada, belum ada. Ya nggak apa deh, saya wakilkan aja insyaallah teman-teman semuanya untuk kegiatan ya malam minggu bareng PKLBK ini kita nanti insyaallah akan rutin ya. Kita coba angkat ya kita gini aja lah, ngobrol santai, nanti mungkin bisa banyak interaksi juga ya, barangkali ke teman-teman yang lain jangan suka bertanya, kalau malu tadi bisa chat juga gitu ya. Kita akan berbahas ya hal-hal yang memang nanti lagi rame nih ya, tentu dengan sersan ya, serius santai ya. Mudah-mudahan dari obrolannya ya, walaupun tadi ada ya bercanda-bercandanya, tapi tetap masih bisa kita ambil hikmahnya ya, seperti itu. Itu aja mungkin Kang ya, pesan buat teman-teman ya. Nanti yang belum gabung ke grup Jendela Dakwah juga silahkan ya, nanti bisa kontak Kang Dika ya, langsung Kang Dika ya, Kang Dika, atau ngisi formulir online ya yang ada di broadcast yang disampaikan oleh tim dari PKLBK ya. Insyaallah ya kita lanjut lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya dengan tema-tema yang lebih mantap ya. Mungkin nanti berikutnya bahas J-pop ya. Kayak main itu, Among Us. Oh iya benar.
lagi ramai Ramai tuh. kayak Pak RT. Kayaknya Kang Farhan nih cocok nih ya. Itu kayaknya setelannya kayaknya lagi main Among Us nih kayaknya nih. Oh, sih kayak aja. Enggak, Kang. Tapi Among Us-nya dirubah. Pokoknya nanti lah. Oh, iya. Dirubah konsepnya biar Islami. Oke. Oh iya mungkin benar ya. apaan? Ya ini Oke, ada mungkin nih buat Omnibus Law juga. oh Nah, siap. Omnibus diangkat Law. lagi. Oke. Ya 678 ya. Ini mah kayaknya Kang Andika deh. Ada nggak Kang Andika? Tadi ada perasaan. Ada. Ada ya. Nanti insyaallah kita angkat Siap, lagi. siap. Oke, mungkin buat malam ini cukup sekian ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih buat Kang Luki, Kang Febri ya, yang sudah ya ngobrol santai ya di malam minggu ya, yang menyisihkan waktu gitu. Malam minggunya di bareng BKLDK. Insya Allah seperti yang tadi Kang Febri jelaskan, acara ini akan rutin. Kita ngobrol santai bareng dan juga tentunya banyak ilmu yang bermanfaat, yang tentunya buat kebaikan kita semua dan menambah pengetahuan kita tentang Islam dan juga semakin menambah keimanan dan juga kebanggaan kita untuk menjadi seorang muslim gitu ya. Sehingga kita tidak ragu lagi gitu ya untuk mengambil inspirasi ataupun ya inspirasi kehidupan untuk hidup kita hanya pada Islam gitu, bukan yang lain. Ya mungkin seperti itu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dari saya ditutup mungkin ya dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin bagus nih buat besok ada giveaway. Oke. Gimana dari production-nya? Produksi. Oke. Oke, selamat ya. Assalamualaikum. Ya. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam.